Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari yang mulia ini, malam Kamis pertama kita di tahun 1446 Hijriah, sama-sama kita berkumpul di tempat yang mulia, di waktu yang penuh dengan keberkahan. Sama-sama niat kita mempergunakan umur yang Allah berikan di dalam ketaatan, dan sama-sama niat kita untuk mendengarkan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya menjadi bercahayalah hati dan sanubari, yang dengannya terdapat berbagai macam asrar keberkahan dan kemuliaan. Juga niat kita menunggu datangnya waktu salat Isya serta i'tikaf di dalam ini masjid. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, di tahun baru ini, kita sama-sama majlis rutinan kita setiap malam Kamis. Mudah-mudahan istiqamah insyaallah. Sama-sama kita memulai dengan kitab yang baru yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang akrab disebut dengan Al-Imamun Nawawi. Sebelum kita memulai pembacaan hadis yang mana beliau kumpulkan dalam suatu kitab sehingga diberi nama dengan nama Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, sedikit kita menjelaskan tentang turjumah atau biografi singkat Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau adalah seorang imam, seorang al-hafidh, bahkan gelarnya Syekhul Islam. Muhyiddin, gelar beliau Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Abu Zakaria, nama beliau Yahya bin Sharaf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam An-Nawawi. Nawawi itu adalah satu tempat yang ada di Suriah, thumma Damaskus Asy-Syafi'i, yang mana itu adalah kampung Nawa, sama seperti kita Al-Banjari, yaitu dari Banjar. Satu tempat yang ada qaryah min qura Hauran fi Suriah, di Suriah, namanya Nawa, sehingga disebut dengan Nawawi, Al-Imamun Nawawi, Banjar Banjari, Queen. Nah, gitu. Banjar Banjari, Queen. Al-Imam An-Nawawi dilahirkan, dan ini kitab atas arahan dari guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Setelah kita jelaskan beberapa kitab yang sudah kita selesaikan, maka beliau mengisyaratkan untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin. Ya, tentunya ini kitab begitu besar, ada bab-babnya di dalam, mungkin nantinya kita cabut-cabut aja, ngambil berkah. Ada aja yang siap membacakan nantinya dari saudara-saudara kita. Al-Imam An-Nawawi dilahirkan di bulan Muharram. Nah, kebetulan nih kita mengawali di bulan Muharram, hari lahirnya beliau. Tahun 931 Hijriah. Itu beliau dilahirkan di kampung Nawa. Dididik dari dua orang tua yang saleh dan salehah.
Manakala Imam Nawawi sudah sampai usianya 10 tahun, maka beliau memulai di dalam menghafal Al-Quran. Bukan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. 10 tahun sudah mulai menghafal Al-Quran dan membaca kitab-kitab fikih, sebagian kepada ahlul ilm yang ada pada saat itu. Sampai orang-orang yang seumur beliau, ya umur 10 tahun biasanya kan main biasanya. Maka teman-teman sebayanya memaksanya untuk main, malah beliau menangis. Tidak mau main, maunya Al-Quran, maunya kitab. Tuh, jauh beda dengan kita. Kita, Masya Allah, dipaksa belajar, nangis, Masya Allah. Diajak main, Masya Allah. Ada beliau. Maka beliau di tahun ketika beliau umur 10 tahun, beliau sudah mulai menghafal Al-Quran. Kemudian beliau pun membaca ilmu-ilmu pengetahuan agama, diantaranya adalah fikih yang beliau baca. Kemudian Al-Imam Syafi'i, di antara akhlak beliau, dan diceritakan bahwasanya Al-Imam Nawawi sejak kecilnya beliau dimuliakan oleh Allah dengan beberapa kemuliaan. Di antaranya beliau ketika di malam-malam Ramadan melihat seakan cahaya turun di rumah beliau, dan beliau ribut karena beliau anak-anak tidak faham, membangunkan orang tuanya yang bernama Imam Syaraf. Dibangunkan, ada apa, ada cahaya di rumah kita. Orang tuanya bangun, ternyata tidak ada cahaya, dan orang tuanya mengharap bahwa apa yang dilihat oleh anaknya Yahya, yaitu adalah tanda bahwa anaknya kelak akan menjadi orang yang besar. Ada Al-Imam Nawawi. Dan beliau Al-Imam Nawawi adalah orang yang zuhud, dan beliau adalah ikutan di dalam sifat wara. Begitu. Al-Imam Nawawi sampai-sampai beliau hampir tidak mencicipi makanan, pakaian seadanya, dan bahkan maaf, beliau termasuk ulama ul uzab, ulama yang tidak menikah. Ada beliau. Karena itu ada kitab namanya ulama ul uzab, ulama-ulama yang tidak menikah. Bukan berarti tidak ada yang mau dengan mereka lah, tapi karena mereka asyik dengan ilmu sehingga mereka tidak memikirkan masalah zawaj, masalah menikah. Asyiknya dengan ilmu, tergila-gila dengan ilmu sampai mereka tidak terpikir lagi untuk menikah. Itu hebatnya mereka. Sehingga ada seorang menulis al-ulamaul uzab, ulama-ulama yang tidak menikah. Mudah-mudahan yang belum menikah disegerakan insyaallah. Yang udah menikah mudah-mudahan dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wahakadha. Dan beliau mendapatkan lezatnya ilmu yang sangat luar biasa. Naam, ada beliau. Dan beliau di sepanjang hidupnya, saking waraknya beliau, bahwasanya beliau tidak mau memakan buah-buahan melainkan buah dari Damaskus. Begitu. Dan tentunya itu adalah terdapat alasan beliau. Di antaranya ketika ditanya, kata beliau bahwasanya di tempat-tempat yang lain saya tidak tahu tanahnya dari mana, kemudian siapa yang menanam. Itu saking waraknya Al-Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala.
Beliau wafat tahun 676 Hijriah. Berarti umurnya berapa? Tadi beliau lahir tahun 631, wafat 676. Berapa? 45 tahun itu beliau. Namun yang sangat luar biasa, ulama mengatakan karya-karya Al-Imam An-Nawawi melebihi daripada umurnya. Nah, ini luar biasa. Karya-karyanya beliau, kan banyak karya-karyanya Al-Imam An-Nawawi. Nah, sampai karya-karya beliau itu melebihi daripada umurnya. Ini menunjukkan keberkahan waktu yang dimiliki oleh Al-Imam An-Nawawi. Ada beliau. Naam. Dan beliau meninggal setelah beliau menjenguk orang tuanya, dan beliau setelah berkunjung di Baitul Maqdis kemudian pulang dan sakit dan meninggal pada tanggal 24 Rajab. Semua orang berduka atas wafatnya Al-Imam An-Nawawi, dan beliau telah meninggalkan perbendaharaan yang begitu berharga daripada ilmu untuk kaum muslimin, sehingga sampai saat ini di seluruh dunia masih menyebut beliau dengan sebutan yang luar biasa. Nah, inilah yang kita inginkan dalam hidup. Karena selagi kita hidup, orang masih mengenang kita, orang masih menyebut kita. Tapi pertanyaannya, setelah kita meninggal dunia, bagaimana keadaan kita? Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan disebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iris salihina fid daraini amin. Bagaimana pujian-pujian terhadap beliau itu sangat luar biasa, sehingga Al-Imam An-Nawawi menghabiskan seluruh umurnya di dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berikan manfaat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat tersebut insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Al-Imam An-Nawawi di antara muqaddimahnya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدؤوب في طاعته وتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سير النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة. هذا beliau Imam An-Nawawi di antara muqaddimah beliau, arti muqaddimah pendahuluan dari kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengutip di sana tentang ayat yang mana beliau mengatakan ketika Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah. Kata Imam Nawawi, wa hadza tasrihun, ini adalah sebuah penjelasan bi annahum khuliqu lil ibadah, bahwa mereka itu diciptakan adalah untuk ibadah,
untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita diciptakan. Fahagga alaihimul i'tina bima khuliqulah, maka sudah menjadi suatu kewajiban atas mereka untuk i'tina. Apa itu i'tina? Yaitu adalah memperhatikan dengan sesuatu yang mana karenanya lah mereka diciptakan. Ibadah diperhatikan. Ini kita udah tahun 1446. Tahun 1445 sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah, dan semoga segala kesalahan kita di tahun yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu kita perhatikan. Tidak dilarang untuk bekerja, silahkan bekerja, tapi ingat kita diciptakan untuk menghamba kepada Allah. Wal i'rad an hududid dunya, dan berpaling dari berbagai macam kemewahan-kemewahan dunia, bizahadah, dengan mempunyai sifat zuhud. Kenapa? Fa innaha daru nafadin, karena dunia ini adalah tempat yang bakal sirna. Siapapun yang hidup di dunia tidak akan pernah ada yang hidup selama-lamanya. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Begitu, kita semua bakal wafat. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa innaha darun nafad. Dunia ini adalah tempat yang suatu saat bakal sirna. La mahallu ikhlad. Dan dunia ini bukan tempat kita kekal abadi selama-lamanya. Dunia kama hilil magar, wa innama hilil mamar, fafkir wa am'in fin nazar, wa la takun kassaimah. Dunia yang saat ini kita berada di dalamnya bukan tempat tinggal kita. Wa innama hilil mamar, dunia ini hanya tempat lewatnya kita, tempat lewat. Fafkir, fikirkan. Wa am'in fin nazar, perhatikan. Wala takun kassaimah, jangan jadi seperti binatang yang tidak faham. Dari karenanya Sayyidina Jibril pernah bertanya kepada Nabi yang paling panjang usianya. Siapa Nabi yang paling panjang usianya? Sayyidina Nuh ala nabiyina wa alaihi afdalus salah wassalam. Itu umurnya 900 tahun lebih. Ditanya oleh malaikat Jibril, ya atwalal anbiya'i umra, wahai nabi yang paling panjang usianya, kaifa wajadtad dunya, bagaimana kau temukan dunia? Ini Jibril bertanya kepada Nabi Nuh karena umurnya paling panjang, paling tua, 900 lebih. Waduh, tuh kalau kita umur segitu, ya Allah, kayak apa? Ini coba penyakitan sudah, masya Allah, hutang banyak di mana-mana, masya Allah. Kaifa wajadtad dunya? Kan orang tua biasanya, ujar orang Banjar, banyak makan uyah garam, banyak pengalamannya. Ini banyak pengalaman, kayak anjir banyak, macam-macam pahit manis kehidupan sudah dicicipi oleh beliau. Kemudian Sayyidina Nuh mengatakan ketika ditanya bagaimana kau temukan dunia, beliau singkat menjawabnya, begitu singkat, tidak sesuai dengan usia beliau. Kata beliau, wajadtuhu kadarin laha baban. Ya Jibril, saya temukan dunia ini tidak jauh beda, melainkan hanya seperti satu buah bangunan rumah yang dia punya dua pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Udah selesai. Saya masuk dari pintu yang depan, keluar dari pintu yang belakang. Udah selesai, itulah dunia. Ya Allah, 950 tahun lebih hidup, ketika ditanya tentang dunia, jawabannya cuma seperti itu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Saya masuk dari pintu yang depan, keluar dari pintu yang belakang. Selesai. Tidak lebih dari itu. Nah terus apa yang harus kita perjuangkan? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jemaah
yang menyaksikan acara ini, terus kita hidup di dunia, apa yang kita perjuangkan? Memperjuangkan dunia, rugi. Perjuangkan akhirat kita. Udah kita pelajari kemarin di dalam kitab Risalatul Mudzakarah di akhirnya, sampai Rasul memberikan pesan kepada kita, dahulukan sesuatu yang sifatnya abadi dari sesuatu yang sifatnya sementara. Yang abadi dahulukan, yang sementara entar aja dah. Duduk di majelis ilmu abadi, ya abadi, pahalanya yang abadi. Adapun duduk santai dan sebagainya, buka kitab, masya Allah. Apalagi yang kada bisa kitab, bisa aja PDF-nya ada, asalkan ada HP-nya. HP asalkan ada kautannya. Tapi PDF kalau udah di-download, udah kada perlu ada kauta lagi, bismillah buka. Begitu. Nah, ada kitabnya, buka, bismillah. Jangan orang bawa Riyadhus Shalihin, kita bawa Yasin. Ini sama. Bingung jadinya. La mahalla ikhlat, bukan tempat kita salah. Dunia kama hilil magar wa inna hilil mamar. Wa markabu uburin la manzilu hubur. Kata Imam Nawawi, markabu ubur la manzilu hubur. Di sini tempat kita numpang lewat, bukan tempat kita bersenang-senang dan gembira, bukan tempatnya. Kalau ingin bersenang-senang bukan di sini. Kenapa? Kesenangan dunia selalu diawali atau diakhiri dengan sebuah kesedihan. Itu pasti. Apapun kesenangan dunia bentuknya, kalau tidak diawali atau diakhiri dengan berbagai macam kesedihan, tidak ada yang langgeng. Ini ada seorang raja diberi, jangankan raja, umpama seorang anak dikasih sebuah mainan. Masya Allah, seorang anak dikasih mainan yang selama ini didamba-dambakannya, umpama mobil pakai remote control. Pernah punya itu kayak anjir? Coba bisilah. Ada suah paling ilung bener aja bari tak diulah jadi mobilan betunjulan. Masya Allah, anak kecil dikasih mainan, gembiranya luar biasa. Namun kakaknya mengatakan, ini bakal sedih. Kenapa? Saat itu dia gembira, namun apapun yang membuat dia gembira pasti apabila tidak bisa menyikapinya akan mendatangkan sebuah kesedihan. Kenapa? Karena benda tersebut tidak seutuhnya tetap seperti itu. Bisa jadi nantinya ketabrak ini, ketabrak itu, sampai bannya yang lepas atau ininya yang rusak dan sebagainya. Walhasil kehidupan dunia, segala kesenangannya, segala kebahagiaannya, kalau tidak diawali dengan sebuah kesedihan dan perjuangan, maka diakhiri dengan sebuah kesedihan dan sebuah kegalauan. Itulah kebahagiaan dunia. Tapi kalau kebahagiaan akhirah, maka kita membelinya dari dunia ini. Maka dari karenanya jenazah itu, kata Nabi Muhammad, terbagi dua. Sedikit kita menyimpang. Jenazah itu terbagi dua, imma mustarih wa imma mustarah minhu. Nah, ini jenazah. Loh, bagaimana maksudnya mustarih wa mustarah minhu? Maksudnya, ketika Rasul ditanya, mal mustarih wa mal mustarah minhu ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mustarih, apa yang dimaksud dengan mustarah minhu? Kata Nabi Muhammad, ammal janazatul mu'min, adapun jenazah orang yang beriman, itu jenazahnya mustarih. Arti mustarih apa? Dia sedang istirahat, dia lagi melepaskan segala penat-penat dan berbagai macam pahitnya kehidupan dunia, dan sekarang dia lagi cuti, lagi liburan. Itu mustarih. Bahkan diceritakan jenazah yang mukmin atau mukminah apabila sudah dibawa untuk keperistirahatan terakhir, dia berteriak kepada orang-orang yang menggotongnya, "Gaddimuni, gaddimuni, cepat segerakan aku."
cepat segerakan aku untuk menuju kepada Allah yang memberikan keridhaan kepadaku dan Allah yang tidak marah kepadaku. Kenapa? Karena semuanya telah Dia beli selama hidup di dunia. Halas. Amal mustarah minhu, adapun jenazah yang mustarah minhu, yaitu adalah maksudnya mereka-mereka yang hidup selama di dunia berbuat zalim. Mereka yang hidup selama di dunia mengganggu orang sehingga orang muslim tidak pernah terselamatkan dari gangguannya, dari kelicikannya, dari berbagai macam perilakunya, sehingga kematiannya menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Waladatka ya ibna Adam bakian, disebutkan dalam syair, kau dilahirkan wahai manusia dalam keadaan menangis. Sedangkan orang yang di sekelilingmu dalam keadaan bahagia tertawa. Itu kita dilahirkan nangis. Orang yang di samping kita, masya Allah, ketawa luar biasa, masya Allah. Maka kata ulama, berusahalah, berjuanglah selagi engkau hidup di dunia. Selama engkau hidup di dunia, ketika waktu wafatmu engkau tersenyum dan orang yang di sekitarmu menangis. Jadikan keadaan terbalik. Jangan sampai wafatnya kita sama dengan hari kelahiran kita. Kita menangis, orang tertawa. Ini rugi namanya. Kenapa seperti itu? Ya karena kita tidak memahami arti kehidupan, tidak mengerti untuk apa kita diciptakan di dunia ini. Wahakadha. Wa masra'um fisam la mautinu dawam, dan dunia ini bakal terpisah, tidak akan pernah selama-lamanya. Terpisah, bakal terpisah. Ahbib ma syi'ta fa innaka mufarigu. Ahbib man syi'ta fa innaka mufarigu. Cintai siapapun yang ingin kau cintai, maka ingat pada akhirnya kau akan berpisah dengan orang yang kau cintai. La ilaha illallah. Falihadza kana al-aiqadh min ahliha humul ubbad. Dari karena itu orang-orang yang faham dari itu semua, mereka lah orang yang ahli ibadah. Wa aqalun nasi fiha humuz zuhad, dan orang-orang yang mengerti, yang berakal dari itu semua adalah mereka orang-orang yang zuhud. Qala Allah Ta'ala innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi bima ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amrun laylan aw naharan faj'alnaha hasida ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Adapun ayat-ayat yang menunjukkan makna itu sangat banyak, kata beliau. Walaqad ahsanal ga'il, dan sungguh dikatakan di dalam sebuah syair, inna lillahi ibadan futana tallagud dunya wa khaful fitana. Ini qasidahnya luar biasa. Inna lillahi ibadan futana talagud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Ulama mengatakan inna lillahi ibadan futana. Allah itu punya hamba-hamba yang fatin, cerdas. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang cerdas insyaallah. Kecerdasan mereka apa? Talagud dunia, mereka menceraikan dunia. Arti menceraikan itu apa? Orang biasanya kalau menceraikan udah cinta lagi, dah diceraikan. Sayyidina Ali kan seperti itu. Jangan kembali lagi, kata saya sudah menceraikanmu dengan cerai yang talak bain. Talak bain itu udah talak 3 dah. La raja'ata fiha, tidak ada rujuk lagi. Kan talak itu ada 1, ada 2, ada 3. Tuh cerai jangan dipermainkan. Lagi marah sama istri jangan dikit-dikit cerai lah. Kamu kok talak 1000, masya Allah. Jangan bini 3 aja gen, jangan 1000. Talagud dunya abghadul halali ilallah talak. Sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah adalah cerai. Nah, kecuali cerainya ada alasan, ya, itu beda lagi pembicaraannya.
Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka menceraikan dunia dan mereka takut dengan fitnah-fitnah yang terjadi, dan mereka takut kalau mereka tidak selamat dari fitnah itu. Terfitnah dengan dunia, mereka takut. Itu mereka cerdasnya luar biasa. Nadharu fiha falamma alimu. Mereka memandang di dalam dunia ini, manakala mereka telah memandang, dan pandangan mereka bukan hanya memandang seperti ini, mereka menjadikan pandangan mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, menjadi ibrah, pembelajaran bagi mereka. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Ternyata setelah mereka ketahui dunia ini bukan tempat kehidupan yang sebenarnya, semuanya akan berlalu. Dari karenanya bagaimana Rasul memegang pundaknya Abdullah bin Umar, dipegang seperti ini. Ya Abdullah, kata Nabi kita Muhammad, ya Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia seakan seperti orang yang asing, bukan tempatmu, bukan domisilimu di sini. Orang kalau sudah sadar ini bukan tempatnya, bukan kampung halamannya, dia tidak akan pernah membangun bangunan mewah di tempat yang ini. Kenapa? Karena ini bukan domisilinya. Lihat orang-orang yang merantau, orang-orang yang kerja di tempat kita, dia ngontrak, nah, di rumahnya perabotnya biasa aja. Kalau dia hidup sebatang kara, istrinya di sana cukup dengan satu piring, satu sendok, satu cangkir, kemudian semuanya serba satu. Kenapa? Karena dia sadar dia cuma numpang di sini, tapi di kampung halamannya, masya Allah, istrinya emasnya banyak, ternaknya ratusan bahkan ribuan, tanahnya hektar, rumahnya besar, tapi di sini dia santai aja. Kenapa? Dia sadar ini bukan domisilinya, domisilinya adalah di sana, di tempatnya. Begitu. Au abiru sabil, atau kalau tidak engkau merasakan seperti itu, kalau tidak bisa, maka hendaklah engkau membayangkan bahwa kehidupanmu di dunia seperti orang yang sedang berjalan, yang akan menuju titik terakhir, yaitu adalah kematian. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu. Mereka jadikan dunia ini seperti lautan yang penuh dengan ombak yang sangat besar. Dan kemudian setelah mereka lihat dunia ini adalah penuh dengan ujian, fitnah, cobaan dan lain sebagainya, karena hidup di dunia ini adalah tidak ada yang karena orang yang hidup di dunia ini tidak ada yang lepas dari ujian. Siapa yang berani hidup harus berani diuji. Tidak ada orang yang hidup lepas dari ujian, semuanya pasti ada ujian. Ini diuji di sini, ini diuji di sini, ini diuji di sini, begitu. Dari karena itu hidup ini tentang ujian. Mudah-mudahan Allah berikan ketabahan kepada kita. Wattakhadhu ja'aluha lujjatan wattakhadhu. Mereka jadikan dunia ini bagaikan lautan yang penuh dengan ombak besar. Kemudian untuk menghadapi ombak tersebut, mereka jadikan salihal a'mali fiha sufuna. Mereka jadikan amal soleh menjadi kapalnya untuk melawan ombak yang besar tersebut, agar mereka tidak terseret dengan ombak yang sangat besar tersebut. Naam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cerdas, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Imam Haddad berpesan di dalam kitab beliau, kalau kita tuh dunia dan akhirat jangan sampai lebih berat dunia dari akhirat. Kalau dunianya kita lebih berat dari akhirat, wah, celaka dah kita. Kenapa jadi celaka? Karena kita sudah keluar dari konsep Al-Quran. Setiap orang yang keluar dari konsep Al-Quran, dia bakal celaka. Tapi kalau kita mengejar dua-duanya, dunia dan akhirat, jadikan akhiratnya lebih berat, walaupun 5% beratnya. Kenapa? Karena kita sesuai dengan konsep Al-Quran. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairun wa abqa. Begitu. Fa idza kana haluha ma wasaftuh wa haluna wa ma khuliqna lah ma qaddamtuh fa haqqun 'alal mukallaf ay yadhhab bi nafsihi madhhab al akhyar. Kalau keadaan dunia seperti yang aku sifatkan, kata beliau,
dan keadaan kita, dan kita diciptakan untuk apa? Sebagaimana yang sudah aku jelaskan, fahaggun 'alal mukallaf, maka sudah sepantasnya bagi orang yang mukallaf. Siapa itu mukallaf? Muslim, baligh, aqil, itu mukallaf. Kalau sebelum mukallaf itu belum dibebankan berbagai macam kewajiban, baik itu salat, puasa, zakat, apalagi haji. Paham? Hah? Itu belum. Tidak bisa. Mukallaf itu harus aqil dan baligh. Itu mukallaf namanya. Kalau sebelum aqil dan baligh, usianya 1 tahun, udah saya berangkatkan haji, belum haji. Baru 1 tahun, Pak. Ini masih belum haji, haji kecil, masih belum gugur kewajibannya. Yang gugur kewajibannya kalau anak Anda sudah aqil dan baligh. Paham? Ini jangan diartikan kemana-mana nih. Ini ulun menjelaskan tentang masalah mukallaf. Yang dimaksud dengan mukallaf itu akil dan baligh. Akil itu orang berakal, bisa membedakan mana yang baik, mana yang kanan kiri, bisa memayyiz, bisa membedakan, bisa istinja sendiri, bisa di sana makan sendiri, ada yang akil, orangnya berakal. Ini akal ini mulia, luar biasa, jangan dirusak akal kita. Ini fenomena di akhir zaman, Pak Bu, nih fenomena beberapa hari ini, tanaman kecubung, buah kecubung, hati-hati, banyak yang sakau. Tuh hati-hati. Sudah berapa? 2 orang yang meninggal udah gara-gara kecubung tuh. Kecubung bukan kecubung cincin. Kalau kecubung cincin, ya alhamdulillah. Kecubung, buah kecubung. Suah memakan. Tuh di rumah sakit jiwa Sambang Lihom, banyak di sana dirawat. Sampai disuntik dengan suntik penenang. Kenapa? Udah 3 hari 3 malam jar. Pokoknya kepanasan tuh Bang, meranyau tuh Bang, untung. Gantian lempok, nukar lempok ada kawal lagi, ya kecubung netok. Tuh harus paham. Timbul serumahan sakau. Ang bini kada tahu di bari orang makan aja lagi kecubung, masya Allah. Kecubung tuh hati-hati bang. Kalau pian hendak tahu beritanya, buka kita. Penting juga kita tahu dengan berita terbaru, wabil khusus di tempat kita. Hati-hati. Sayangi ini kita punya akal. Ini akal ini adalah pemberian anugerah terindah dari Allah. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu mukallaf, aqil, baligh. Terkadang ada orang yang berakal tapi belum baligh, maka masih belum dituntut untuk melakukan ibadah. Salatnya tidak wajib, puasanya tidak wajib, hajinya pun masih belum bisa haji. Pahamlah? Pian ini kemana garang mengartiakan? Terlalu luas wawasan buhan pian nih. Netizen ya Allah, ulun kada kemana-mana lah, ulun di sini aja kayak itu nah. Terlalu luas tuh. Ada orangnya berakal tapi masih belum balik, ada juga orangnya balik tapi akalnya tidak ada. Nah, orang yang akil dan balik itulah orang yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Diberikan sebuah tugas untuk melaksanakan syariat Islam, itu mukallaf. Dan itu adalah sebuah kemuliaan. Pian kalau diberi tugas kemuliaan, itu adalah bentuk kemuliaan atau penghinaan? Kemuliaan. Di mana ditugaskan? Oh, saya ditugaskan di sana. Itu kemuliaan, dikasih tugas. Orang kalau dikasih tugas berarti dia ini punya pangkat, dia ini punya kedudukan. Nah, dari karenanya sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu itu bukan adalah sesuatu beban bagi kita, namun itu adalah magamut taklif, magamut tashrif. Makom ketika kita diberikan sebuah tugas adalah makom kemuliaan dari Allah. Kita sholat, kemuliaan. Kita bisa puasa, kemuliaan. Kita bisa zakat, kemuliaan. Kita bisa haji, kemuliaan. Asal hajinya sudah akil dan balik. Kalau belum balik, hajinya dia dapat pahala orang tuanya, tapi anaknya masih belum bisa dipanggil haji. Kenapa garang buhan piani? Maulah ulun tersenyum aja ya Allah. Tuh banyak tuh netizen yang mendengar ini tuh berkomentar tuh, oh, ini macam-macam. Ya itu bang dah. Itu mukallaf. Kayak kita sembahyang saat ini, masya Allah. Ada yang masih belum balik, ada yang belum balik, tapi nya berakal, kada jadi masalah. Silahkannya sholat, pahalanya untuk orang tuanya, tapi dia belum.
Tapi kita dianjurkan untuk mengajarkan anak kita sholat umur 7 tahun. Kalau dia berani meninggalkan umur 10 tahun, pukul. Tapi pukulannya pukul mendidik, bukan pukul yang melukai. Pukul anak kita, jangan. Ayo sholat, bismillah. Biasakan sehingga dia terbiasa. Begitu. Fahaqqun 'alal mukallaf ay yadhhaba bi nafsihi madhhabal akhyar. Maka sudah sepantasnya bagi para mukallaf muslim aqil baligh ay yadhhaba bi nafsihi madhhabal akhyar, untuk mengambil jalan bakal dirinya jalan-jalan orang pilihan. Wa yaslak maslaka ulin nuha, yaitu adalah dan menempuh maslak jalan orang yang mempunyai pemikiran dan mempunyai absar, mata hati. Wa yata'ahhab lima asyartu ilaih wa yahtamma lima nabbahtu alaih wa aswabu tariqin lahu fi dhalik wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik at-ta'addub bima sahha an nabiyina sayyidil awwalin wal akhirin wa akramis sabiqin wal lahiqin salawatullahi wa salamuhu ala sairin nabiyyin. Dan bahwasanya jalan yang paling benar dari jalan-jalan semua itu adalah at-ta'addub, yaitu mengambil dari jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jalannya Nabi Muhammad diwarisi, diambil, ditempuh oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para ulama-ulama kita ahlu sunnah wal jamaah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak mencaci, ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak memaki, tidak menghina, tidak merasa pendapatnya lebih benar dari pendapat orang lain. Itu ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, semua orang mengklaim dia adalah ahlu sunnah wal jamaah, tapi sifat, karakter tidak bisa didustakan. Dari karenanya Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa sahha an Rasulillah annahu qala wallahu fi auni al-'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah pertolongannya akan selalu ada kepada seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Selama kita nolong orang lain, insyaallah kita ditolong, karena balasan itu sesuai perbuatan kita. Selama kita menyayangi orang lain, kita bakal disayang. Selama kita punya rasa iba sama orang lain, kita pun akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu qala man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan atas suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti ganjaran orang yang melakukannya. Umpama malam ini kan kitab baru kita tulis di status, malam ini di Masjid Nurul Ibadah, tahun baru, kitab baru insyaallah. Tujuannya apa? Tujuannya menunjukkan kebaikan buat orang lain. Berapa orang yang di sana membaca status kita tersebut dan tujuan kita menunjukkan kebaikan untuk orang lain, maka kita pahalanya mendapatkan sama seperti pelaku kebaikan itu. Makanya jangan sampai kita pelit dengan menyebarkan kebaikan. Ini besok malam Jumat pertama kita di tahun 1446 Hijriah. Yang mana mungkin yang mengikuti pengajian ulun di mana-mana sudah tahu apa yang ulun sampaikan di malam-malam dan hari sebelumnya tentang keterlambatan malam Jumat kemarin di akhir tahun. Dan insya Allah besok malam kembali kita memutar video yang kemarin kita tunggu-tunggu. Nasihat-nasihat mulia, penyampaian-penyampaian yang indah, dan doa-doa yang penuh dengan keberkahan dari guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Karena kemarin setelah ulun pulang, baru satu kaki sampai di rumah udah masuk video yang ditunggu-tunggu pada malam Jumat kemarin. Dari karenanya besok kembali kita kumpul mewarnai malam Jumat pertama kita di tahun 1446 Hijriah, mengaminkan doa-doa orang saleh. Karena doa mereka itu tidak ada waktu akhirnya, tidak ada waktu tidak ada limitnya. Terus hin wagat yad'un amin wagat yad'un amin hina tasma' du'ahum. Ketika engkau mendengar mereka berdoa, kata Habib Ali Habsyi, maka aminkan doa mereka. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan mereka besok nantinya di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Man da'a ila hudan
siapa yang mengajak kepada suatu kebaikan, kana lahu minal ajri, maka dia mendapatkan pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikutinya. Ini kita memadahkan. Di mana majelis itu malam Kamis di sana? Di Masjid Nurul Ibadah, Gatot Subroto, Mahatkasan. Ayo ke sana. Insyaallah kami datang. Yang datang berapa? 3 orang, dapat 3 kita. Yang 3 nih memberitahu lagi orang lain, dapat 5, 8 kita dapat. Karena kita yang paling pertama, dia dapat 5, kita dapat 8. Begitu. Terus bersambung. Makanya jangan pelit untuk menunjukkan kebaikan. Ini kada berbaju koko, betapi, berkopiah, kemana jurang? Ada aja, nak main biliar benar aja. Masya Allah, sesuaikan dengan pakaian Anda. Jujur aja, kenapa gerang? Kada hendak masuk surga tuh bebawaan, kada hendak. Kenapa gerang? Orang bawai tetangga, empat kah? Mana pengajian? Di mana pengajian? Tuh di Gatot Subroto Mahatkasan. Kitabnya hanyar lagi Riyadhus Shalihin, hadis-hadis sudah kita munyak dah mendengar telinga nih macam-macam. Kita saatnya mendengar hadis Nabi Muhammad SAW. Ayo kita. Tapi traktir makan kawan lah aja. Rasanya nih rasanya aja bang lah, rasanya aja. Keluar tuh sebelah kiri ada pang warung situ aja. Siap. Oh itu gampang. Buat aja dah. Gampang aja. Kada berjanji kalau gampang. Buat. Nah, tapi kalau orang kayak itu ya sudah ada apa-apa. Ayo bismillah makan. Kalau kita ada kemampuan. Kalau kita ada kemampuan, bismillah. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak mengurangi pahala mereka itu sedikit jua pun. Makanya anak muda yang bisa ini, bisa itu dan sebagainya, ayo gunakan keahlian Anda untuk memperjuangkan agamanya Nabi Muhammad. Itu Abdullah bin Mas'ud, orang yang keterbatasan fisik, begitu beraninya beliau ketika turun surah Ar-Rahman, Rasul mengatakan man yagra'uha ala Quraisy, siapa yang berani membacakan surah ini di hadapan Quraisy? Saya, kata beliau. Kenapa emang? Datang depan Ka'bah, Ar-Rahman 'allamal Quran, Masya Allah, dipukuli oleh Abu Jahal. Masya Allah, tuh keberaniannya. Nah sekarang apa yang kita korbankan untuk agama? Uang. Kita tidak orang yang ahlil amwal, bukan orang kaya. Nah sekarang tenaga kita, wah kita pun juga udah lemah. Nah terus ayo bismillah, pemikiran kita, keahlian kita. Apa keahlian kita? Editing dan lain sebagainya. Ayo bantu agama Allah dengan apa yang kita punya. Jangan hanya berdiam diri. Kenapa? Sering ulun sampaikan, agama ini pasti akan menang. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Walaupun orang kafir di sana mereka tidak senang, orang musyrik berupaya untuk memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Allah akan menyempurnakan cahayanya. Pasti menang. Sekarang ayo kita masuk dalam barisan tim sesnya orang-orang yang menang. Jangan jadi penghalang. Wa annahu qala li Ali radhiyallahu an, Rasul pernah mengatakan kepada Sayyidina Ali, fa wallah, kata Nabi, demi Allah, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, dengan bahwa Allah memberikan hidayah kepada orang lain dengan sebab engkau, khairun laka min humurin na'am, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Unta merah. Unta itu berapa harganya yuk? Unta itu berapa harganya kayak anjir? Oh ada tahu juga. Unta berapa? Hah? Unta 25 juta itu anak kah? Atau nang ganal kah? Nang ganal? Kayak apa ganalnya? Hah? Kayak sapi? Halus masih. Kayak sapi aja. Unta itu tinggi kalau nah. Humurin na'am ini unta merah. Jadi ibarat kata unta merah di zaman itu adalah kendaraan yang sangat mewah. Dari unta-unta, unta merah ya ibarat kata kalau mobil kita saat ini, mobil yang paling mewah itu mobil apa? Hah? Mobil apa? Mobil yang mewah mobil apa? Mobil apa Pak Haji? Hah? Itu sapi limusin tuh. Mobil yang paling mewah apa? Ferrari, ya salah. Ferrari itu sedikit bana muatannya, berdua sudah bingung juga, apa makin sedikit muatannya makin larang mobil tuh. Orang mau kar mobil tuh yang muatannya banyak, pickup. Kawam bawa orang ke majelis, truk tuh banyak muatan, jadi sampai luruk aja lagi kayak ini nah. Walhasil mobil yang paling mewah umpama
Apalah? Apa Beb? Hah? Hammer. Hammer. Ulun ada ditawari orang pian naik Robicon. Nih orang mendengar toh. Pian hendak lagu rojan naik ini bawakan ke pengajian pian sekali barang sekaliannya dah dong koler. Kada merasai timbul kacar. Baik kada masa kali bebe. Ditawarinya macam-macam mobil. Pian pakaiakan ini nah guru ya Robicon tulisannya. Dibacanya Robicon. Jurun masya Allah. Kayak itu benar ulun sahuti. Itu pulang mobil yang lain ada pulang disuruhnya. Pakai sekali barang pian memakai jar ka sabilal ka ke pengajian mana ka. Kalau pina kena payuh mobil kami aja. Jolon merasai bos ya kapingin. Jangan dirasai kalau pina kapingin. Baik kada bisi masa kali. Bujuran toh. Atau mun hendak bisi jua diinjami orang, cuma kada diambil lagi. Diinjami cuma kada diambil. Maksudnya kayak apa? Menginjami aja, cuma kada diambil. Ibarat kata kayak ini nah, orang kantor biasanya ada mobil dinas. Kan seperti itu. Yang bayar pajak mobil dinas ya, Pak? Kantor. Nah, diinjami aja. Nah, guru, Robicon. Kemana juga berubicon? Teranjah orang ada tuh. Nah, guru periannya mobil ulun injami pian pakai ha. Makasih. Pian jangan tahu menghidupi, pian tahu isi bensin aja. Nah, manis kayak ini. Manis kayak itu tuh. Pian bayangkan pian mun Robicon tuh berapa pajaknya? Pajaknya bebe sakit pinggang pian mikirakan jurunnya aja. Pajaknya itu puluhan juta. Tapi menurang meinjami aja pajaknya orang bayarin apa orang mau ditilang orang ambil situ udah tahu juga oleh apa juga pakaiakan guru ya ke pengajian ya sekali barang sekaliannya ada culun memakai sekali seorang kacar kepikirannya semingguan sakit kepala baik kada usah bisigin daripada bisik kepikiran tara rasai jangan hendak marah rasai kalau pina takait tapi bagus juga pang niatnya supaya paguruan nihan bagus juga dilihat cuma malam Jumat nih pakai Robicon malam Jumat kena bahkan dagaan nah ini jurang mana Robicon langsung diinjami orang dia kada apa ya kita jujur aja kenapa garang berpenampilan seadanya aja jangan pernah memaksakan di luar dari kemampuan kita karena memaksakan sesuatu di luar dari kemampuan kita hanyalah mendatangkan sebuah kesedihan santai aja Robicon kenapa ya tak mobil kita nih pembanderannya Robicon tuh larang berapa M tuh Beb Robicon tuh Beb kada tahu juga kapian bah juga Habib nih Beb soalnya ini mau juga miliaran bisa Beb lah maka ada WC nya di dalam tuh Beb jangan Robicon apaan saja ada WC nya botol minyaknya dihigana kenapa kami udah larang mahalnya luar biasa tuh khairun laka min humurin am orang lain dapat hidayah orang lain dapat petunjuk gara-gara kita lebih baik daripada engkau mendapatkan humurin ni'am lebih baik engkau mendapatkan unta merah lebih baik dari mendapatkan unta merah kendaraan yang paling mahal di zaman itu. Ayo bayangkan, ayo semangat yang namanya memberikan penjelasan petunjuk kebaikan buat orang lain tidak harus ulama semuanya umat Nabi Muhammad kebaikannya tergantung itu. Faraitu. Nah, oleh karena sebab itulah Jasidin aku ajma'u mukhtasaran aku kumpulkan ringkasan dari hadis-hadis yang sahih yang mengandung semuanya itu jalan-jalan untuk menuju ke negeri akhirah yang di dalamnya ada adab-adab batinah dan zahirah jami'an litarghibi wat tarhib yang mencakup memberikan sebuah semangat untuk melakukan kebaikan begitu juga at-tarhib ada ancaman-ancaman wasairi anwa'i adabis salikin dan seluruh macam-macam adab-adab orang yang suluk dari zuhud melatih nafsu
mendidik akhlak, taharatil qulub, kesucian hati dan mengobatinya, wasiyanatil jawarih, menjaga anggota tubuh, wa izalati iwajajiha, dan menghilangkan berbagai macam hal yang menyimpang, wa ghairi dzalika min maqasidil arifin, dan yang lainnya dari tujuan-tujuan orang arifin. Jadi hadis ini baik seberataan mengandung jersidin, yaitu adalah jalan untuk menuju kebahagiaan akhirat. Satu. Yang kedua, di dalamnya terdapat adab-adab, baik adab batin ataupun adab zahir. Di dalamnya lagi Riyadhus Shalihin ini mencakup hadis-hadis yang memberikan motivasi kepada kita untuk melakukan amal dan memberikan warning, peringatan kepada kita jangan sampai melakukan sebuah perbuatan yang menjerumuskanmu dalam kebinasaan. Itu. Dan juga kitab ini mencakup seluruh adab-adab orang yang suluk, yang sedang berada di jalan untuk meraih ridhonya Allah, dari hadis-hadis yang menceritakan tentang zuhud, menceritakan tentang mendidik nafsu, mendidik akhlak, kemudian membersihkan hati, kemudian mengobatinya, menghilangkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, dan menjaga seluruh jawarih anggota tubuh dan yang lainnya daripada tujuan para arifin. Nah, ini kitabnya. Nah, mudah-mudahan dapat berkahnya kita insyaallah. Pokoknya tiap minggu kita baca. Ada aja nang bacakan ya, bukan nang kitabnya nang bacakan barang kayak anjir kamu baca kita juga. Barang apakah kayak anjir yang baca? Wa altazimu fihi alla adhkura illa hadisan sahihan, dan aku, kata beliau, berupaya di dalam Riyadhus Shalihin ini untuk tidak menyebutkan hadis kecuali hadis yang sahih, yang jelas, yang mana disandarkan dari kitab-kitab yang sahih, yang masyhur. Begitu. Kan hadis itu ada namanya hadis hasan, hadis ada yang dhaif. Nah, terus hadis dhaif itu bagaimana? Orang kadang-kadang, "Oh, itu hadis dhaif." Lah, terus kalau hadis dhaif kita kemanakan hadisnya? Kita buang. Nah, kalau hadisnya dhaif, hadisnya lemah, bahasanya dhaif. Kalau dhaifnya itu dari perawinya, kan yang dibicarakan perawinya, bukan dhaif matannya, bukan konteksnya yang dhaif. Hadis dhaif itu bukan hadis yang mengada-ngada. Bedakan hadis dhaif dengan hadis maudhu'. Hadis dhaif itu hadis yang lemah. Kenapa jadi lemah? Karena perawinya ada yang cacat. Cacat di sini bukan berarti mereka yang cacat anggota fisiknya lah. Mungkin di antara mereka ada yang tidak jujur, ada yang tidak amanah. Begitu. Tapi hadis yang sahih semua rijalnya thigah, semua perawinya itu orang-orang hebat semua. Tapi hadis yang dhaif itu ada perawinya di antara mereka ada yang sifatnya ya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Itulah hadisnya dhaif, bukan konteksnya, bukan matannya. Matannya benar dari Nabi Muhammad. Tapi cuma ininya yang dhaif. Tapi dhaif ini perawinya ini bukanlah seperti hadis maudhu'. Kalau hadis maudhu' itu hadis mengada-ngada. Paham hadis mengada-ngada? Orang hadis mengada-ngada itu yakdzib ala rasul, dia mendustakan mengatasnamakan Nabi Muhammad. Dia berdusta mengatasnamakan Nabi Muhammad. Umpama orangnya umpama supaya jangan ada yang tersinggung, karena kalau ada yang tersinggung itu benar ya lo. Padahal kan ada tujuan menyinggung juga. Walhasil ada kepentingan pribadi. Umpama orangnya ini biasanya banyak hadis-hadis yang maudhu', yakdzib ala rasul, mendustakan atas nama Nabi Muhammad. Biasanya ada kalau masuk bulan ini biasanya ada kan hadis yang menyebar. Tuh hati-hati, itu kebanyakannya maudhu'. Itu mendustakan, itu dikarang-karang oleh mereka. Dan hadis maudhu' itu alasannya macam-macam. Di antaranya itu ada semacam itu. Siapa yang bergembira atas masuknya ini, maka dia akan mendapatkan ini. Siapa yang menyebarkan kepada 10 orang, maka dia akan terbebas dari siksa neraka. Emang Nabi Muhammad dulu punya handphone atau gimana? Kan seperti itu. Pakai logika. Siapa yang menyebarkan? Bahkan ada lagi yang untuk kepentingan pribadi. Di antaranya siapa yang makan nasi goreng 2 porsi dia akan terlepas dari sakitnya kelaparan. Umpama seperti itu.
Karena orangnya ini juga mana ada nasi goreng di zaman dahulu. Ini maudhu namanya, mendustakan. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang mengatasnamakanku, berdusta atas namaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkan tempatnya, satu tempat dalam neraka. Hati-hati, maudhu dhaif bukan berarti maudhu. Jadi dhaif ini masih kita bisa memakainya. Di mana kita memakainya? Ya tentunya bukan dari akidah. Kita bisa memakai hadis dhaif untuk keistimewaan amal. Oh ada ini keistimewaan amal, umpama salat duha ada hadisnya dhaif, oh tidak jadi masalah. Kenapa? Ini fadhailul amal juga tidak masalah. Nah, jangan dibuang hadis-hadis apalagi hadis dhaif tersebut dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain, maka menjadilah naik derajatnya, jadi dari hadis dhaif menjadi hasan li ghairih. Begitu. Ini langsung hadis dhaif tidak ada, yang sahih ada, hadis dhaif. Masya Allah. Nah, ini Imam Nawawi beliau meletakkan hadisnya sahih semuanya di sini. Wa usaddirul abwaba minal Qur'an, dan saya awali setiap babnya itu dari ayat Al-Qur'an. Wa uwashshihu ma yahtaju ila dhabtin, dan kata beliau wa uwashshihu. Washshihu di sini minal wa huwa jildun ahmar aridun yarsa'u bil jawhar tashudduhul mar'ah baina atiqiha. Nah, beliau sertakan di sana untuk mensyarahkan maknanya, makna yang mungkin makna hadis ada yang kurang bisa dimaknakan, maka beliau kasih di sana ada sebuah catatan kaki. Begitu maksudnya, catatan kaki dari hadis tersebut. Wa idza qultu fi akhir haditsin muttafaqun alaih, apabila saya katakan di akhir hadis ini muttafaqun alaih, maka maknanya rawahul Bukhari wa Muslim. Begitu, karena ada Imam Bukhari dan ada Imam Muslim. Kalau muttafaqun alaih berarti yang meriwayatkannya Imam Bukhari wa Muslim. Wa arju in antamma hadzal kitab ayakuna sa'igan lil mu'tani bihi ilal khairat. Kalau sempurna ini kitab, kata beliau, saya berharap ini adalah salah satu upaya saya untuk mengejar kebaikan, hajizan lahu an mail gabaih, menjadi benteng dari berbagai macam keburukan dan al muhlikat kebinasaan. Wa anna sa'ilun akhan, dan saya meminta kepada saudara sekalian intafa'a bi syai'in minhu, mengambil manfaat dari apa yang ada di kitab ini, ayyadu wali, untuk mendoakan aku, wali walidayya, kedua orang tuaku, wa masyaikhi, guru-guruku, wa sairi ahbabina, dan seluruh ahbabina, yaitu pencinta-pencinta kami, wal muslimina ajma'in, wa 'alallahil karim i'timadi wa ilaihi tafwidh istinadi wa hasbiyallah ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Nah, insyaallah malam Kamis akan datang baru kita sambung memulai babul ikhlas wa ihdharin niyyah, bab ikhlas dan menghadirkan niat. Nah, habis sudah mukadimahnya. Ya Allah, dan ada manfaatnya insyaallah. Hati-hatilah dengan hadis yang maudhu itu tuh biasanya menyebar di mana-mana. Sampaikan ini kepada orang ini macam-macam, jangan. Ini baru bulan Muharram sudah ada kabar bulan Ramadan, aneh. Siapa yang ini macam-macam hadis maudhu itu kadzib ala Rasul, mendusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat.